Selama ini kita seringkali melihat anggota DPR bekerja lewat rapat-rapat di gedung parlemen, membahas undang-undang, anggaran, sampai kebijakan besar negara. Tapi bagaimana ya cara mereka tahu apa yang benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan? Menurut Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib, masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. Sebelum membahas lebih jauh soal reses, kamu tahu nggak sih apa itu reses? Dan apa yang dilakukan anggota DPR saat reses berlangsung? Kebetulan aku juga belum tahu tuh. Belum tahu. Kurang paham juga. Mana anggota-anggota kita itu pada turun ke dapil masing-masing untuk turun ke masyarakat gitu. Balik ke dapil masing-masing, ke daerah masing-masing, terus dia buat menunjukkan aspirasi gitu. Mendengar apa sih keluh kesahnya dari dapil-dapil tersebut, sehingga dia tahu apa yang akan dibawakan ketika pada saat rapat-rapat di sidang-sidang parlemen yang akan mendatang, kayak gitu. Ya, tidak sedikit masyarakat yang belum tahu apa itu reses dan apa yang dilakukan anggota DPR saat reses. Padahal masa reses adalah waktu yang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada wakil rakyat. Reses adalah waktu di mana anggota DPR turun ke daerah pemilihannya masing-masing untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat. Mulai dari keluhan soal jalan rusak, sulitnya mendapat layanan BPJS, distribusi pupuk yang gak merata, sampai usulan kebijakan baru dari warga. Semua itu bagian dari tugas resmi anggota DPR yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sederhananya begini, kalau masa sidang adalah waktunya DPR bekerja di Senayan membahas undang-undang, maka masa reses adalah waktunya mereka kembali ke konstituen alias warga untuk belanja aspirasi atau masalah. Kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan penting untuk memastikan suara rakyat benar-benar sampai ke meja kebijakan. Karena selain membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah, DPR juga memiliki fungsi representasi atau mewakili rakyat secara langsung. Secara umum, ada 3 jenis kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPR sepanjang satu masa persidangan. Pertama, kunjungan kerja di masa reses. Ini adalah kunjungan yang paling sering dilakukan. Biasanya antara 4-5 kali dalam setahun. Durasi kunjungannya bervariasi mulai dari 5 hingga 30 hari tergantung agenda yang ditetapkan. Selanjutnya, kunjungan kerja ke daerah pemilihan saat masa sidang maupun masa reses. Dilakukan sekali dalam setahun dan menjadi kesempatan tambahan untuk memastikan komunikasi dengan masyarakat tetap terjaga di tengah padatnya jadwal sidang. Yang terakhir adalah kunjungan kerja di luar masa sidang dan masa reses. Kegiatan ini bisa dilakukan hingga 8 kali dalam setahun dengan durasi yang lebih singkat, maksimal 3 hari. Biasanya ini dilakukan untuk meninjau situasi tertentu yang mendesak atau menindaklanjuti laporan masyarakat. Bulan itu harus didapil ya. Itu sangat penting karena apa yang mau kita bawa ke dalam forum RDP itu kan semua basisnya itu adalah basis kepentingan masyarakat luas. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui kepentingan masyarakat kalau kita sendiri tidak pernah turun ke dapil ataupun turun ke masyarakat. Nah, dengan banyak kita turun ke dapil atau dengan banyak kita turun ke masyarakat, tentu itu akan semakin kita tahu problem apa sih yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Justru itulah menjadi bahan kita. Bahan kita nanti untuk kita perjuangkan. Apakah itu nanti kita perjuangkan dalam bentuknya adalah dalam bentuk regulasi, apakah kemudian itu kita perjuangkan nanti dalam bentuk anggaran gitu ya, karena itu juga sangat terkait baik regulasinya maupun penganggarannya gitu. Mereka senang gitu kalau kita datang langsung. Beda misalnya kita kirim orang atau beda telepon dibanding dengan kita datang. Kita juga ikut merasakan kan bagaimana ketika datang menggunakan transportasi apa gitu, merasakan.
Gitu. Oh iya ya, begini mereka merasakan harus naik. Saya juga begitu gitu. Misalnya datang pakai perahu kecil tanpa atap, datang dengan panas 3 jam berpanas-panas, atau kalau hujan berhujan-hujan, kalau ombak merasakan juga ombak. Ini ya yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga kita juga benar-benar apa ya, perjuangan kita tuh tuntas, full power gitu, merasakan. Jadi penderitaan mereka itu pun yang kita rasakan. Selama masa reses, anggota dewan akan menerima dana reses atau disebut juga tunjangan reses. Dana inilah yang digunakan untuk menunjang kegiatan mereka saat menyerap aspirasi dari masyarakat. Mengacu pada daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA DPR tahun 2025, alokasi dana reses terbagi menjadi 3 jenis sesuai dengan kunjungan kerjanya. Ngomongin lebih lanjut soal dana reses, Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang putusan pada 5 November 2025 menyatakan akan memotong dana reses untuk para anggota dewan. MKD menyebut tindakan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan serta pengawasan. Dalam pertimbangannya, MKD menilai titik reses tahun 2025 tidak efektif, sehingga akan dikurangi dari 26 titik menjadi 22 titik reses. Alhasil, ini akan berdampak terhadap dana reses yang diterima oleh 580 anggota. Iya, kalau yang saya rasakan ya, saya tidak tahu daerah lain ya, tapi kalau di kami ya dibandingkan dengan dana yang seperti itu, kadang-kadang sekali reses tuh habis gitu. Dan kan kayak tadi kan, sewa alat transportasi tidak murah gitu. Kemudian kalau turun ada yang memang harus diterima proposal nih misalnya. Ini membuat kami harus bisa pintar-pintarnya gitu mengatur keuangan sehingga bisa hadir memenuhi berbagai tantangan tadi gitu. Kalau kita ingin menyerap aspirasi masyarakat, tentu kan mereka kita kumpulkan, nggak mungkin dong kita datangin satu-satu mereka. Nah, kalau mereka mengumpulkan mereka untuk menyerap aspirasi mereka, berarti kan mereka meninggalkan pekerjaannya, misalnya untuk harus ke ladang, harus ke kebunnya, mereka meninggalkan itu hanya untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil mereka, wakil rakyatnya. Nah, kalau mereka meninggalkan, harusnya ya seyogianya kita memberikan kompensasi pengganti transport mereka, ya, karena mereka kan kalau sampai mereka meninggalkan pekerjaannya, tentu kan akan mempengaruhi mereka harus makan apa gitu. Nah, itu kan membutuhkan biaya, ya, mengumpulkan mereka katakanlah 50 orang, 100 orang, kita dengar aspirasinya. Setelah mereka selesai menyampaikan aspirasinya, baru kemudian ya kita berikan sebagai pengganti transport mereka agar mereka nanti kembali paling tidak sebagai pengganti mereka tidak pergi ke ladangnya. Kira-kira seperti itu. Itu kan membutuhkan biaya. Nah, yang itu mungkin tidak bisa dilihat secara utuh ya. Tapi kalau menurut saya ya dana reses itu bukanlah penghasilan. Sementara itu, peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Siska Barimbing menilai besar kecilnya dana reses bukanlah persoalan. Menurutnya yang paling penting adalah anggota DPR bisa menjalankan fungsinya sebagai legislator dengan baik. Tadi ya, kalau reses ini benar-benar dimanfaatkan, ini sangat bagus. Ya, saya sebenarnya tidak terlalu ini ya. Kalau ditanya, anggaran reses begini-gini ya, kenapa banyak ya? Kenapa besar sekali? Nggak apa-apa sebenarnya. Kalau 3 fungsi tadi bisa mendukung 3 fungsi tadi. Jadi sebenarnya bukan persoalan berapa besar kecilnya anggaran reses, tapi bisa nggak itu memberikan input, berkontribusi kepada 3 fungsi utamanya tadi. Dan itu akan dirasakan oleh rakyat. Rakyat nggak akan marah lah. Udah nggak apa-apa lah kalau rakyatnya sejahtera. Nggak apa-apa, kami didengerin kok waktu reses. Kami dipanggil waktu reses. Di banyak tempat, agenda reses membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Ada warga yang merasa suaranya benar-benar didengar, bahkan aspirasinya diwujudkan lewat program yang bermanfaat bagi lingkungan mereka.
Salah satunya yang dirasakan para petani dari Dusun Huameteno di Kabupaten Maluku Tengah yang mendapat bantuan paket pekarangan pangan bergizi dan alat bantu pertanian untuk meningkatkan hasil kebun mereka. Kami sangat senang ya ketika yang namanya reses itu karena ada pertemuan masyarakat dengan mereka ya. Mereka datang dan di titik-titik tertentu kita berkumpul dan berdiskusi dengan mereka, terutama Ibu Sadia misalnya, saya beri contoh, selalu mengadakan pertemuan-pertemuan ketika ada masa reses. Di situ kami menyampaikan usulan-usulan, kami menyampaikan keluhan-keluhan, yang kemudian dari situ beliau memperjuangkannya di DPR RI, dan sebagai wujud nyata kami selalu mendapatkan bantuan-bantuan lewat beliau. Traktor roda 4 ya, itu bukti atau contoh konkret yang kalau dinilai dengan uang itu ratusan juta ya. Bagi kami masyarakat kecil belum tentu, atau kami tidak punya kemampuan untuk membeli alat seberat itu. Tapi alhamdulillah lewat perjuangan beliau bisa memberikan itu kepada kelompok tani. Jadi masa reses bukanlah waktu liburan para wakil rakyat. Justru itu adalah waktu-waktu penting mereka untuk menjaring berbagai keluh kesah warga dan menjadi bagian dari tugas DPR untuk mempertanggungjawabkan kerja mereka ke masyarakat. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana memastikan aspirasi yang telah diserap ini benar-benar ditindaklanjuti? Yuk kita kawal bareng-bareng.